sambutan. Di sini ada 2 sambutan. Yang pertama itu dosen pembimbing kami, Ibu Yelvi, dan sambutan kedua itu ketua pelaksana kami yaitu Arlin. Dan yang ketiga itu ada paparan materi. Paparan materinya itu nanti akan dibacakan oleh Kak Anita. Lalu ada sesi tanya jawab, yang di mana sesi tanya jawab ini nanti terbagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama itu di setiap sesinya ada 3 pertanyaan. Dan di sesi tanya jawab ini nanti kalau teman-teman ingin langsung bertanya, silahkan di kolom komentar. Nanti teman-teman dari panitia akan mengacak secara random mana pertanyaan yang akan dijawab oleh tim panitia. Lalu selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi ini nanti kita foto bareng via Zoom. Nanti akan di screenshot sama panitia juga. Lalu acara yang terakhir yaitu penutup. Oke, sudah jelas acara pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya berikan kepada Ibu Yelvi yang akan memberikan sambutannya kepada kita semua. Waktu dan tempat saya persilakan. Selamat pagi semuanya. Apakah suaranya kedengaran? Pagi Bu, selamat pagi. Kedengaran Bu? Ya. Ibu lagi antri di lab ya, jadi mohon maaf mungkin suaranya kurang jelas terdengar. Pertama-tama mungkin kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah diberikan izin untuk melaksanakan acara webinar kali ini. Kemudian juga terima kasih kepada tim mahasiswa yang sudah menyiapkan untuk menyelenggarakan acara webinar pada hari ini. Lalu terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi pada acara webinar hari ini. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Lalu apabila ada nanti pertanyaan bisa kita diskusikan lebih lanjut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yelvi atas sambutannya yang sudah diberikan kepada kami semua. Dan acara selanjutnya yaitu ada sambutan. Sambutan selanjutnya itu dari ketua pelaksana kami yaitu Arlin Wahdi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Apoteker Yelvi Anwar M.Fam selaku dosen pembimbing mata kuliah Komunikasi Informasi dan Edukasi, beserta Bapak, Ibu, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara penyuluhan waspada asam urat dalam keadaan sehat walafiat. Saya selaku Ketua Panitia Penyelenggaraan Penyuluhan Waspada Asam Urat mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin yang telah datang di acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Apoteker Yelvi Anwar M.Fam dan teman-teman panitia yang telah membantu dalam penyelenggaraan acara ini. Tujuan kami menyelenggarakan acara ini agar menambah wawasan masyarakat tentang penyakit asam urat dan cara penanganan penyakit tersebut. Hadirin yang berbahagia, mari kita ikuti acara ini dengan baik agar dapat berlangsung dengan lancar dan kita semua mendapat manfaatnya. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kak Sandi. Terima kasih Kak Arlin selaku Ketua Pelaksana yang sudah memberikan sambutannya. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke acara inti, yaitu pemaparan materi waspadai asam urat yang akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Kak Anita. Waktu dan tempatnya saya persilakan.
Terima kasih Sandi untuk kesempatannya. Saat ini saya akan memulaikan webinar kita ya di pagi hari ini mengenai waspadai asam urat. Lanjut. Asam urat juga dikenal dengan nama lain yaitu gout. Kalau secara ilmiahnya dikenal dengan gout. Asam urat ini merupakan salah satu penyakit metabolik atau metabolic syndrome yang terkait dengan pola makan dia tinggi purin dan minuman beralkohol. Penimbunan kristal monosodium urat (MSU) pada sendi dan jaringan lunak merupakan pemicu utama terjadinya peradangan atau inflamasi pada gout arthritis. Jadi di sini gout arthritis ini atau asam urat yang lebih dikenal di Indonesia itu kadar asam uratnya yang berlebihan akan mengakibatkan penimbunan, di mana akan mengakibatkan batu ginjal atau perai di persendian. Untuk kadar asam uratnya sendiri, normalnya untuk laki-laki 7 mg dan pada perempuan 6 mg. Jadi jika dia berlebihan, akan disebut penyakit asam urat. Jadi normalnya untuk laki-laki 7 mg dan untuk perempuan 6 mg per desiliter. Lanjut. Berdasarkan epidemiologinya yang dilakukan di Taiwan pada tahun 2005 sampai 2008, menunjukkan terjadi peningkatan hiperurisemia pada lansia wanita sebesar 19,7% dan prevalensi gout out pada lansia wanita sebesar 2,33%. Satu survei epidemiologik yang dilakukan di Bandungan, Jawa Tengah atas kerjasama WHO dan Korkor terdapat 4.683 sampel berusia antara 15 sampai 45 tahun. Didapatkan bahwa prevalensi gout out pada wanita sebesar 11,7%. Puskesmas Kecamatan Gajah Mukur yang ada di Indonesia terjadi peningkatan kejadian gout atau asam urat sebesar 17,26% pada tahun 2011. Lanjut. Berdasar epidemiologi, faktor risiko peningkatan penyakit asam urat ini disebabkan berdasarkan epidemiologinya, faktor risiko peningkatan penyakit asam urat disebabkan oleh jenis kelamin, alkohol, asupan tinggi purin, obesitas, hipertensi, diabetes mellitus, dan dislipidemia. Kalau yang jenis kelamin itu biasanya lebih kepada pria yang lebih sering kena dengan penyakit asam urat. Kalau perempuan yang mendekati menopause, biasanya dia sering terkena asam urat. Asupan tinggi purin itu jadi pola makan kita itu menentukan juga kita bisa terkena asam urat atau tidak. Jadi kita harus mengurangi makanan yang tinggi purin agar supaya asam urat kita di dalam tubuh akan terkontrol. Obesitas juga dapat menyebabkan asam urat kita tinggi karena pola makan dan pola hidup kita. Oleh karena itu dianjurkan untuk supaya menjaga tubuh kita tetap sehat dan mengurangi makanan yang tinggi purin. Hipertensi, diabetes mellitus, dan dislipidemia. Kondisi medis seperti ini seringkali dikaitkan dengan kasus asam urat. Pemakaian obat seperti diuretik, aspirin harus diperhatikan dan dikonsultasikan ke dokter karena dapat meningkatkan kadar asam urat.
Retno boleh tampilin share screen-nya. Jadi hipertensi dan diabetes mellitus dan dislipidemia itu merupakan kondisi medis yang seringkali dikaitkan dengan kasus asam urat. Pemakaian obat seperti diuretik, aspirin harus diperhatikan dan harus dikonsultasikan dulu terlebih dahulu kepada dokter sebelum kita gunakan. Karena obat-obat yang seperti ini dapat meningkatkan kadar asam urat. Lanjut. Berdasarkan etiologi asam urat merupakan kristal putih, tidak berbau dan berasa, mengalami dekomposisi dengan pemanasan menjadi asam sianida. Sangat sukar larut dalam air serta larut dalam gliserol dan alkali hidroksida. Asam urat dihasilkan oleh setiap makhluk hidup akibat proses metabolisme, yaitu suatu proses kimia dalam inti sel yang berfungsi menunjang kelangsungan hidup. Mayoritas asam urat diekskresikan melalui ginjal. Kira-kira 10% dari asam urat yang difiltrasi oleh glomerulus dikeluarkan melalui urin sebagai asam urat. Jadi harus juga diperhatikan untuk pasien-pasien yang memiliki gangguan pada ginjal karena asam urat ini diekskresikan melalui ginjal. Ada beberapa hal yang dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah, di antaranya peningkatan produk asam urat. Peningkatan produk asam urat ini dipengaruhi oleh kandungan protein yang kita konsumsi, kemudian obesitas dan alkohol. Penurunan ekskresi asam urat, penurunan ini akan mengakibatkan hiperuresemia. Oleh karena itu, kita juga harus memperhatikan tekanan darah, toksisitas, kemudian juga pada ibu hamil dan menyusui, penggunaan obat salisilat diuretik, alkohol, levodopa, etambutol, dan pirasinamid. Itu harus diperhatikan dalam penurunan ekskresi asam urat. Kemudian kombinasi antara kedua mekanisme tersebut. Lanjut. Patofisiologinya sendiri dari asam urat terdiri dari 4 fase. Fase yang pertama, peningkatan asam urat yang berasal dari metabolisme purin yang berasal dari diet dan pemecahan sel tubuh. Fase yang kedua, serangan akut yang ditandai dengan tanda radang, biasanya pada sendi metatarsofalak, digital 1, dorsum kaki, mata kaki, lutut, pergelangan tangan, dan sendi siku. Lanjut. Untuk fase yang ketiganya, fase interkritikal asimptomatik, yaitu fase tanpa adanya gejala namun kristal monosodium urat tetap terdeposit pada cairan sendi. Fase yang keempat, fase artritis gout kronik yang ditandai dengan munculnya tofus atau deposit monosodium urat pada beberapa sendi namun tanpa tanda radang. Lanjut. Manifestasi klinik dari asam urat sendiri adalah serangan akut artritis gout ditandai dengan onset rasa nyeri yang menyiksa, pembekakan, dan inflamasi. Serangan ini pada awalnya khas monoartikular, lebih sering mempengaruhi sendi metatarsofageal, podrak, dan kemudian mempengaruhi bagian dorsal kaki, pergelangan kaki,
tumit, lutut, pergelangan tangan, dan siku. Serangan biasanya dimulai pada malam hari dengan pasien terbangun dari tidurnya dengan rasa nyeri yang menyiksa. Jadi serangan asam urat lebih sering terjadi pada malam hari dan dengan pasien terbangun dari tidurnya dan rasa nyeri yang menyiksa pasien tersebut. Lanjut. Sendi yang dipengaruhi erythematosus hangat dan membengkak. Demam dan leukositosis umumnya juga akan terjadi. Serangan yang tidak diobati dapat berlangsung selama 3 hingga 14 hari sebelum penyembuhan secara spontan. Meskipun serangan akut artritis gout dapat terjadi tanpa provokasi yang jelas, serangan dapat ditimbulkan oleh akibat kita stres, trauma, konsumsi alkohol, infeksi, operasi, penurunan kadar asam urat serum yang cepat akibat mengkonsumsi obat penurun asam urat, dan mengkonsumsi obat-obat tertentu yang diketahui dapat meningkatkan konsentrasi asam urat serum. Jadi ini harus juga diperhatikan oleh masyarakat maupun kita semua yang sudah hadir, bahwa gout out ini akan bisa disebabkan oleh stres, trauma, konsumsi alkohol yang berlebihan, infeksi, operasi, penurunan kadar asam urat, bahkan penggunaan obat-obat yang bisa saja meningkatkan asam urat kita. Oleh karena itu, sebaiknya kalau kita merasakan tanda-tanda dan gejala asam urat, kita harus konsultasikan ke dokter. Lanjut. Ini diagnosis sendiri untuk asam urat. Pertama, kita harus melakukan pemeriksaan laboratorium, di mana pemeriksaan laboratorium ini bertujuan untuk menunjukkan kadar asam urat dalam darah di atas 7 mg per desiliter untuk pria dan 6 mg per desiliter untuk wanita. Selain itu, kadar asam urat dalam urin lebih dari 750 sampai 1000 mg per 24 jam dengan diet biasa. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, kita juga harus melakukan pemeriksaan cairan sendi, di mana tujuannya untuk melihat adanya kristal urat atau monosodium urat atau kristal MSU dalam cairan sendi. Untuk melihat perbedaan jenis artritis yang terjadi, perlu dilakukan kultur cairan sendi. Pemeriksaan radiologi juga harus dilakukan. Pemeriksaan radiologis ini digunakan untuk melihat proses yang terjadi dalam sendi dan tulang serta untuk melihat proses pengapuran di dalam tofus. Jadi dalam diagnosa kita harus juga melibatkan kalau bisa melibatkan medis untuk menentukan apakah kita mengalami asam urat atau tidak. Jangan kita kalau biasanya di kampung-kampung atau di luar perkotaan, karena mungkin biaya pengobatannya yang mahal, biasanya orang itu mengobati dirinya berdasarkan pengalaman seseorang. Jadi kita juga jangan selalu ikut-ikut dengan pengalaman seseorang, karena bisa saja penyakit yang kita rasakan itu belum tentu kita asam urat. Jadi harus ada pemeriksaan yang tepat, misalnya pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan asam urat yang menunjukkan bahwa memang kita sudah terserang penyakit asam urat. Karena kebanyakan kalau yang di kampung itu karena melakukan pengobatan sendiri, mereka pengobatannya berdasarkan pengalaman, bukan berdasarkan pemeriksaan. Jadi dianjurkan di sini untuk masyarakat maupun kita semua, kita mengalami gejala-gejala asam urat, sebaiknya kita periksa dulu apakah benar-benar kita terserang penyakit asam urat. Lanjut.
Rekomendasi diagnosis. Jadi di sini ada rekomendasi. Hiperurisemia tanpa gejala klinis ditandai dengan kadar asam urat serum lebih dari 6,8 mg per desiliter. Kemudian serangan artritis gout ditandai dengan nyeri hebat, nyeri sentuh atau tekan, onset tiba-tiba, disertai bengkak dengan atau tanpa eritema yang mencapai puncak dalam 6-12 jam pada satu sendi. Diagnosis definitif gout ditegakkan apabila ditemukan kristal MSU pada cairan sendi. Kemudian penemuan kristal MSU dari sendi yang tidak mengalami radang dapat menjadi diagnosis definitif gout pada fase interkritikal. Direkomendasikan pemeriksaan rutin kristal MSU terhadap semua sampel cairan sendi bersumber dari sendi dengan inflamasi terutama pada kasus yang belum terkonfirmasi. Diagnosis gout akut yang belum terkonfirmasi atau terdiagnosis. Diagnosis gout akut, gout fase interkritikal, gout kronis dapat ditegakkan dengan kriteria ACR atau EULAR 2015. Lanjut. Harus dilakukan evaluasi terhadap faktor resiko gout, penyakit komorbiditas, termasuk gambaran sindrom metabolik, obesitas, hiperglikemia, hiperlipidemia, hipertensi. Kemudian, gout dan artritis septik bisa merupakan kejadian konfidensi, sehingga pada saat dicurigai terjadi artritis septik harus dilakukan pemeriksaan pengecekan gram dan kultur cairan sendi, walaupun telah didapatkan kristal MSU. Kadar asam urat serum merupakan faktor risiko penting, namun tidak kadarnya dalam serum. Tidak dapat memastikan maupun mengeksekusi adanya gout oleh karena banyak mengalami hiperurisemia, namun tidak menderita gout. Di samping itu, pada serangan gout akut sangat mungkin terjadi saat kadar serum akan normal. Pemeriksaan radiologi dapat memberikan gambaran tipikal pada gout kronis dan sangat berguna untuk melakukan diagnosis banding. Namun, tidak banyak manfaat untuk mengkonfirmasi diagnosis pada fase dini atau gout akut. Ekskresi asam urat dari ginjal sebaiknya diukur kadarnya pada pasien gout dengan kondisi khusus, terutama pada mereka yang memiliki riwayat keluarga gout onset muda. Lanjut. Terapi non-farmakologi. Terapi non-farmakologi, pasien dianjurkan untuk mengurangi konsumsi makanan yang mengandung tinggi purin, contohnya daging, menghindari daging, alkohol, dan menurunkan berat badan jika obesitas. Jadi terapi non-farmakologi ini juga menolong seseorang agar tidak terserang penyakit asam urat dengan cara tidak memakan daging-daging organ, maksudnya daging-daging yang ada di dalam binatang, kemudian menghindari alkohol dan menurunkan berat badan. Jadi kalau obesitas sebaiknya melakukan olahraga yang teratur agar supaya berat badannya terkontrol. Kemudian kalau makan makanan daging, mungkin harus konsumsinya harus yang cukup, bukan berlebihan. Dan menghindari juga kecanduan alkohol. Mungkin kalau alkohol itu harus diukur, tidak diminum lebih dari yang sebaiknya kita minum. Lanjut. Terapi farmakologinya.
terapi farmakologinya sendiri ada tujuan pengobatannya, di mana mengurangi rasa nyeri, mempertahankan fungsi sendi, mencegah terjadinya kelumpuhan. Karena kadangkala kalau orang yang sudah terkena asam urat itu bukan karena dia lumpuh, tapi memang dia susah berjalan. Jadi dia lebih menetap di tempat, tidak bisa lagi melakukan aktivitas yang lebih akibat nyeri atau pembengkakan yang terjadi pada bagian tertentu atau terutama pada bagian kaki. Kemudian penata laksanaan utamanya itu sama seperti terapi non farmakologi itu edukasi pasien tentang diet, lifestyle, perawatan komorbiditas. Jadi semua pola hidup juga menentukan asam urat kita. Lanjut. Pilihan obat artritis gout akut antaranya AINS. Pengobatan AINS selalu diperhatikan efek analgetiknya yang bertahan lama, yang membuatnya sangat berguna pada pengobatan nyeri yang berkelanjutan atau nyeri berulang akibat radang. Oleh karena itu, walaupun paracetamol sering mengatasi nyeri dengan baik pada osteoartritis, AINS lebih tepat daripada paracetamol atau analgetik opioid dalam artritis yang meradang. Jadi kalau orang yang sudah dinyatakan dia asam uratnya sudah lebih dari batas normal, sebaiknya menggunakan obat yang golongan AINS. Karena kalau kita hanya menggunakan paracetamol itu tidak cukup. Jadi kita dianjurkan menggunakan AINS, di mana golongan AINS ini digunakan untuk meredakan rasa nyeri atau meredakan gejala nyeri dari ringan hingga yang sedang. Terus kemudian kontraindikasi sendiri dari obat-obat golongan AINS itu angioedema, urtikaria, dan sebaiknya disarankan untuk pasien yang memiliki tukak lambung aktif tidak diberikan. Kemudian ada juga peringatan untuk penggunaan obat AINS. Pasien lanjut usia, gangguan alergi, kemudian pasien yang hamil dan menyusui, kemudian pasien gagal ginjal, paya jantung atau gagal hati, dibutuhkan kehati-hatian dalam penggunaan obat ini karena bisa mengakibatkan memburuknya fungsi ginjal. Jadi kita harus memberikan dosis yang serendah mungkin dan harus dipantau fungsi ginjalnya. Jadi di sini untuk peringatan terlebih untuk pasien-pasien yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid, misalnya gagal jantung, paya jantung atau gagal hati. Dibutuhkan kehati-hatian dalam penggunaan obat AINS ini karena dapat menyebabkan memburuknya fungsi ginjal dari pasien tersebut. Kemudian dosis harus diberikan, tapi dosisnya harus serendah mungkin dan harus dipantau fungsi ginjalnya. Kemudian di sini juga harus diperhatikan mengenai interaksi obatnya. Jadi harus diperhatikan hindari penggunaan bersamaan untuk obat-obat yang AINS. Kemudian obat-obat penghambat AINS, kemudian antibakteri, antidepresan, bahkan antihipertensi. Harus diperhatikan interaksi obatnya dengan penggunaan obat AINS secara bersamaan. Untuk efek sampingnya sendiri, hampir semua obat pasti memiliki juga efek sampingnya, di mana tidak nyaman di saluran cerna, bisa juga mual muntah, diare. Itu juga yang akan terjadi kalau kita memiliki efek samping dari penggunaan AINS sendiri. Lanjut. Efek analgetik normalnya diperoleh dalam selang waktu seminggu.
Sementara efek antiinflamasinya bisa saja belum tercapai. Jadi di sini maksudnya analgetik normalnya diperoleh dalam selang waktu seminggu. Jadi rasa nyerinya kurang lebih diperoleh waktunya 1 minggu. Tetapi untuk antiinflamasinya bisa saja lebih dari seminggu. Kemudian kalau misalnya obat ini belum memadai, jika responnya belum memadai, kita boleh gunakan AINS yang lain. Contoh-contoh obat yang termasuk AINS, diklofenat, piroxicam, ibuprofen, ketoprofen, ketorolac. Lanjut. Kortikosteroid. Kortikosteroid bekerja melalui interaksinya dengan protein reseptor yang spesifik di organ target untuk mengatur suatu ekspresi genetik yang selanjutnya akan menghasilkan perubahan dalam sintesis protein lain. Protein yang terakhir inilah yang akan mengubah fungsi seluler organ target sehingga diperoleh misalnya efek gluconeogenesis, meningkatkan asam lemak, meningkatkan reabsorpsi Na, dan efek antiinflamasi. Lanjut. Pemilihan kortikosteroid sebagai terapi inisial serangan gout artritis akut direkomendasikan untuk mempertimbangkan jumlah sendi yang terserang. Kemudian 1 atau 2 sendi kecil yang terserang sebaiknya menggunakan kortikosteroid oral, namun jika sendi yang terserang adalah sendi besar, disarankan pemberian kortikosteroid intraartikular. Kortikosteroid oral dapat diberikan seperti prednison 0,5 mg per kilogram per hari dengan lama pemberian 5-6 dosis. Lanjut. Lanjut. Obat-obat untuk mengatasi gout out yang lainnya, obat untuk pengenanganan jangka panjang penyakit ini. Serangan gout out akut biasanya diobati dengan AINS dosis tinggi. Colchicine bisa dijadikan alternatif. Untuk mengendalikan gout out dalam jangka panjang atau interval, pembentukan asam urat dan purin bisa dikurangi dengan penghambatan santin oksidase, allopurinol, atau urikosurik seperti probenecid atau sulfinpirason bisa digunakan untuk meningkatkan ekskresi asam urat dalam purin. Lanjut. Lanjut. Colchicine. Colchicine menunjukkan efeknya dengan mengurangi respon inflamasi terhadap kristal yang terdeposit dan juga dengan mengurangi fagositosis. Colchicine mengurangi fagositosis sehingga mengganggu siklus deposit kristal urat dan respon inflamasi. Allopurinol dan metabolit utamanya oksipurinol merupakan inhibitor santin oksidase dan mempengaruhi perubahan hiposantin menjadi santin dan santin menjadi asam urat. Waktu paru metabolitnya yang panjang, allopurinol dapat diberikan sehari sekali. Jadi teman-teman, di sini saya mau tegaskan lagi, untuk menghilangkan rasa nyeri atau pembengkakannya, misalnya kita menggunakan golongan-golongan obat AINS dan kortikosteroid. Sedangkan untuk mencegah
asam uratnya yang tinggi, kita bisa menggunakan allopurinol. Kalau kita mau menggunakan allopurinol, pada saat ada pembengkakan di atau peningkatan asam urat kita, kita dianjurkan untuk tidak menggunakan allopurinol. Kita harus menggunakan obat golongan AINS atau golongan kortikosteroid. Karena kalau kita menggunakan allopurinol, malahan asam uratnya akan semakin timbul atau akan semakin menyebabkan nyeri, menyebabkan pembengkakan. Sedangkan yang kita mau itu kan asam urat itu kita akan sembuh dari pembengkakan dan rasa nyeri. Jadi dianjurkan buat kita semua kalau kita menggunakan, kalau pada saat nyeri kita tidak menggunakan allopurinol. Tetapi kalau nyeri itu sudah hilang, kita kontrol dengan penggunaan allopurinol untuk mengontrol asam uratnya. Lanjut. Probenesis, agen pemblok tubulus ginjal. Obat ini secara kompetitif menghambat reabsorpsi asam urat pada tubulus proksimal sehingga meningkatkan ekskresi asam urat dan mengurangi konsentrasi urat serum. Sulfinpiazon, indikasi obat ini profilaksisi gout hiperuresemia. Lanjut. Demikian presentasi saya, semoga bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian dan bisa dipraktekkan di kehidupan kita. Dikembalikan ke moderator. Ya, terima kasih untuk Kak Sifra atas paparan materinya yang sangat baik. Dan untuk mempersingkat waktu juga, kita langsung saja ke acara sesi tanya jawab. Di sini teman-teman saya sudah merandom pertanyaan-pertanyaan mana yang akan dijawab oleh kelompok saya. Halo, Assalamualaikum. Mas, saya budenya Yudi. Saya mau tanya, apa tes gula darah puasa diperlukan untuk cek apa asam urat? Ya, terima kasih Bu, nanti dijawab ya Bu oleh Ya. teman kami. Terima kasih pertanyaannya. Ya, di sini udah ada yang bertanya dari Reka Nandasari. Reka bertanya, apa gejala awal dari asam urat? Silahkan nanti dijawab oleh teman-teman saya. Lalu yang kedua itu ada pertanyaan dari Asmi Mardiatul Nisa. Dia bertanya, apa perbedaan asam urat dengan rematik? Karena yang kita ketahui, gejala yang dirasakan hampir sama, yaitu nyeri pada sendi. Lalu yang untuk pertanyaan ketiganya itu tadi ada saudara dari Arlin. Dia bertanya, apakah tes gula darah puasa diperlukan untuk cek asam urat? Oke, untuk sesi yang pertama, tanya jawabnya cukup itu dulu. Nanti akan dijawab oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Meftani Fatulus Nazir ingin menjawab pertanyaan dari Azmi Mardiatul Nisa tentang
apa perbedaan asam urat dengan rematik? Karena yang kita ketahui gejala yang dirasakan hampir sama, yaitu nyeri pada sendi. Untuk gejala hampir sama, namun penyebabnya berbeda. Asam urat disebabkan karena peningkatan kadar asam urat hingga timbul deposit atau tumpukan kristal pada asam urat, sehingga menyebabkan sekresi peradangan sendi. Sedangkan untuk rematik merupakan suatu penyakit autoimun di mana dapat menyebabkan reaksi peradangan pada sendi. Memang terlihat sama, ada nyeri pada sendi, namun gejala setiap penyakitnya berbeda. Karena penyebabnya juga berbeda, sehingga penanganannya yang diberikan juga berbeda. Terima kasih. Iya, itu tadi di pertanyaan dari Asni yang dijawab oleh teman saya. Mungkin Asni cukup jelas atau gimana? Ada yang mau disanggah? Oke, baik. Terima kasih Kak Asni atas pertanyaannya. Dan pertanyaan selanjutnya, iya, Parwanti. Jika ada pertanyaan lagi nanti di sesi kedua ya. Sekarang kita jawab yang di sesi pertama dulu. Halo, Iya. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab ya pertanyaan kedua dari saudari Rekananda. Untuk pertanyaannya, tadi apa gejala awal dari asam urat? Jadi untuk gejala awal dari asam urat di sini yaitu penyakit di mana pada bagian tubuh itu ada yang nyeri dan bengkak karena timbulnya dari asam urat. Jadi bengkak sama nyeri itu awalnya asam urat itu mungkin jarang terjadi pembengkakan, tetapi akan bertambah seiring dengan bertambahnya waktu. Terkadang nyeri asam urat mungkin dalam malam hari itu biasanya timbul. Kemudian kita berpikirnya itu cuma nyeri biasa, tapi kalau untuk asam urat sendiri biasanya dia ada benjolan di bagian kaki. Terus sebaiknya kita bisa melakukannya itu dengan pencegahan dari makan makanan yang banyak mengandung protein yang tinggi ataupun jeroan. Bagaimana saudari Rekananda? Apakah sudah paham? Atau ada feedback-nya?
Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Saat ini saya mau jawab yang milik dari pertanyaan Dewi Kristiani. Olahraga apa yang efektif menurunkan asam urat? Untuk olahraganya sendiri, kemudian porsi makan yang bagaimana agar asam urat tetap dalam kondisi baik, khususnya usia 45 tahun ke atas. Jadi untuk olahraganya sendiri disesuaikan dengan kondisi seseorang. Kalau dia ada penyakit penyerta atau komorbidnya, misalnya penyakit jantung, mungkin angkat berat itu nggak direkomendasikan. Tetapi kalau misalnya dia 45 tahun tapi dalam keadaan sehat, tidak memiliki penyakit komorbid atau penyakit penyerta atau penyakit sebelumnya, dia bisa olahraga yang biasa-biasa saja, misalnya jalan sehat, kemudian push up mungkin 5-10 kali. Jadi olahraganya olahraga yang ringan, nggak perlu olahraga yang berat. Untuk porsi makannya sendiri itu harus dijaga, terutama kita harus makan makanan yang sehat ya. Makanan yang sehat, kemudian mungkin makannya harus teratur. Jadi kalau kita pagi, makan paginya jam berapa, makan siangnya jam berapa, makan malamnya jam berapa. Jangan makannya setiap menit makan. Jadi tidak diatur jam makannya. Jadi untuk pola makannya sendiri harus diatur. Kemudian terlebih juga kalau untuk asupan makanannya dianjurkan tidak juga makan banyak yang mengandung protein, karena protein ini atau purin ini akan meningkatkan asam urat. Jadi kalau makan mungkin kalau makan tahu tempe secukupnya, jangan banyak karena tahu dan tempe itu kan kacang-kacangan yang dapat meningkatkan asam urat karena tinggi protein. Jadi itu untuk porsi makannya sendiri. Kalau olahraganya itu sendiri, kita olahraga yang ringan, tidak perlu olahraga yang berat. Itu sih dari saya untuk pertanyaan Dewi Kristiani. Bagaimana Dewi? Dewi? Apa Dewi masih ada? Oke, terjawab sudah pertanyaan dari sesi pertama ini. Lalu kita ke pertanyaan ke sesi kedua. Sini juga sudah mulai banyak yang bertanya. Nanti kita random secara acak dan kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan kalian di sesi kedua ini. Terima kasih. Baik teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Sulastri. Tadi pertanyaannya, apakah tes gula darah puasa diperlukan untuk cek asam urat? Jawabannya, banyak dokter menyarankan untuk pasien berpuasa terlebih dahulu. Tidak makan, tidak minum sebelum melakukan tes asam urat. Hal ini dilakukan untuk menghindari hasil positif negatif palsu. Adanya makanan dan minuman tertentu yang mungkin dapat meningkatkan kadar asam urat dalam tubuh setelah dikonsumsi. Pasien mungkin tidak
menyadari apa yang boleh dimakan atau tidak, sehingga pasien diminta untuk berpuasa selama 4-8 jam sebelum dilakukan tes. Makanan yang tinggi purin harus dihindari. Karena purin di metabolisme menjadi asam urat yang memungkinkan mengubah hasil dari tes tersebut. Contohnya makanan seperti daging merah, hati, roti manis, ayam, kembang kol, daging sapi, jamur, daging domba, oatmeal, dan kacang merah. Sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Halo. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Regina. Apa yang menyebabkan asam urat itu tinggi dalam tubuh? Itu peningkatan produksi asam urat oleh oksidasi santin. Biasanya disebabkan oleh makanan kaya purin, terutama adenin dan liposantin. Itu contohnya makanannya seperti jeru-jeruan, kacang-kacangan, kemudian penurunan ekskresi akibat obat. Obatan dalam kelas anti-ukri dan zat-zat lain termasuk salisilat. Suatu makanan itu kategorik merusak kemampuan ginjal untuk mengekskresi asam urat akibat kompetensi untuk transportasi antara asam urat dan konten. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Roy Meliana Eka Putri. Selamat pagi semua. Saya ingin bertanya apakah terjadi interaksi obat antara minum susu dengan obat asam urat. Dikarenakan orang tua saya biasanya setelah minum obat asam urat langsung minum susu. Jadi sebaiknya kalau kita minum susu harus minum susu yang rendah protein ya, karena protein juga kalau dia sudah tinggi dapat menyebabkan peningkatan asam urat. Jadi sebaiknya kalau kita meminum obat asam urat harus diberi selang waktu dengan minum susu. Jadi kalau misalnya kalau kita minum obatnya jam 8, mungkin minum susunya nanti jam 10. Dan direkomendasikan juga minum
minum obatnya yang rendah lemak. Jadi harus minum susunya yang rendah lemak. Kemudian sebaiknya juga jangan diminum bersamaan karena bisa saja terjadi interaksi. Apalagi kalau susu dengan antibiotik. Antibiotik nanti efek dari antibiotiknya akan turun. Apalagi dengan obat asam urat bisa juga berpengaruh. Jadi sebaiknya saran saya harus ada jedanya, jangan diminum secara bersamaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Anita yang sudah menjawab pertanyaan Saudara Roy yang terakhir. Dan di sesi tanya jawab ini sudah kami jawab semua pertanyaan-pertanyaan dari partisipan. Dan kalau memang masih ada yang mau bertanya lagi, silahkan di grup WhatsApp kita, nanti akan kita jawab semaksimal mungkin yang kita bisa. Dan untuk acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Sesi dokumentasi ini nanti akan di-screenshot oleh teman-teman saya, dan saya mohon untuk di on cam-kan semua kamera dari partisipan untuk dokumentasi kita. Saya mohon untuk di on cam semuanya, nanti akan dipandu oleh teman saya yang akan men-screenshot. Terima kasih. Ya, tolong cam semuanya ya. Saya mulai untuk dokumentasinya. Mungkin sudah bisa dimulai, Kak, untuk di screenshot. Ya, oke. 1, 2, 3. Ya sudah, terima kasih. Oke, terima kasih, Kak. Terima kasih untuk sesi dokumentasi. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara, di mana kita sudah melewati semua acara dengan baik, alhamdulillah. Dan demikian penyuluhan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dari kalian semua partisipan. Kurang lebihnya saya dan teman-teman saya dan teman-teman kelompok saya minta maaf jika ada yang kurang berkenan. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi warga desa Hargantoro, Kabupaten Wonogiri. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Dan jangan lupa ya, post test terakhir nanti untuk dapat sertifikat itu salah satu syaratnya itu mengerjakan post test terakhir. Terima kasih.